Tahukah kamu siapa penguasa kota Mekah setelah wafatnya Nabi Ismail dan anaknya Nabit? Siapa yang melanjutkan warisan suci di tanah tandus yang kelak menjadi pusat ibadah umat manusia? Kota Mekah tidak hanya menyimpan jejak para nabi, tetapi juga sejarah panjang tentang siapa yang pernah menguasainya, bagaimana mereka memerintah, dan apa yang membuat mereka bertahan, atau akhirnya tersingkir. Setelah kepergian Nabi Ismail, Mekah tidak langsung jatuh ke tangan sembarang orang. Ada kelompok yang tampil ke depan, mengambil alih pengelolaan Ka'bah dan memegang kendali atas kota suci. Mereka bukan berasal dari keturunan Ismail, namun mereka menetap dan hidup berdampingan dengan para pendatang lainnya. Lalu satu saat, mereka terusir. Siapa mereka? Mengapa kekuasaan yang semula tampak kokoh itu bisa hilang begitu saja? Setelah peristiwa itu, datanglah satu kaum yang lain. Mereka dikenal sebagai Huza'ah, dan mereka mengambil alih kepemimpinan kota. Mereka mengatur Baitullah, mengelola urusan haji, dan menetapkan aturan baru. Namun, di balik kekuasaan yang tampak tenang itu, ada seorang pemuda dari keturunan Ismail yang diam-diam menyusun langkah. Namanya Qusay bin Kilab. Ia merasa memiliki hak atas Ka'bah dan kota Mekah karena silsilahnya yang kembali kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Dari situlah perjuangannya dimulai, bukan hanya untuk merebut kekuasaan, tapi juga untuk mengembalikan kehormatan yang diyakininya telah hilang. Namun kisah tentang para penguasa kota ini tidak hanya soal perebutan kekuasaan dan silsilah keturunan. Ada juga kisah pengabdian yang lahir dari niat tulus. Seorang ibu yang bertahun-tahun tidak memiliki anak, bernazar jika ia diberi seorang anak laki-laki, maka anak itu akan diserahkan untuk mengabdi di Ka'bah. Anak itu adalah Al-Ghalz bin Mur. Ia tumbuh besar bukan untuk menjadi penguasa, tapi pelayan bagi para peziarah. Ia melayani mereka dari Arafah ke Mina, menuntun mereka dalam ibadah, dan mengatur waktu-waktu penting dalam pelaksanaan haji. Dari garis keturunannya lahirlah kelompok yang disebut Sufah. Mereka bukan pemimpin Mekah, tapi tanpa mereka, sebagian tata cara ibadah haji tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari sinilah muncul satu pertanyaan, siapa sebenarnya yang paling berhak disebut penguasa Mekah? Apakah mereka yang duduk di puncak kekuasaan, atau mereka yang diam-diam memikul beban tanggung jawab demi menjaga kesucian kota suci ini? Kisah-kisah ini akan menjawab pertanyaan itu satu persatu. Mulai dari mereka yang pertama kali menguasai Ka'bah, mereka yang mengelolanya secara turun-temurun, mereka yang merebutnya dengan kekuatan dan kecerdikan, hingga mereka yang mengabdi dengan kesabaran dan ketulusan hati. Jangan lewatkan bagian manapun dari video ini, karena kisahnya akan membawamu menelusuri lorong-lorong sejarah yang jarang dibuka. Pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik selanjutnya. Di tengah padang pasir yang gersang, terpencil, dan tak dikenal siapapun, Nabi Ibrahim berdiri dengan hati yang berat. Di sampingnya, sang istri tercinta, Siti Hajar, menggandeng erat tangan putranya yang masih bayi, Ismail. Angin panas menyapu wajah mereka. Tak ada pohon, tak ada air, tak satu pun tanda kehidupan. Namun di sanalah, di sebuah lembah sunyi yang kelak akan dikenal sebagai Mekah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan keluarganya. Perintah itu bukan hal mudah. Siti Hajar memandang wajah suaminya dengan bingung. Ia bertanya, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Nabi Ibrahim tak sanggup menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk. Saat itulah Siti Hajar terdiam dan menerima dengan ikhlas. Ia tahu, jika ini adalah kehendak Allah, maka Dia takkan menyia-nyiakan mereka. Hari-hari berlalu, dan persediaan makanan serta air pun habis. Bayi Ismail menangis kelaparan dan kehausan. Siti Hajar, dengan tekad seorang ibu yang tak rela melihat anaknya menderita, mulai berlari, naik ke Bukit Safa, lalu ke Bukit Marwah, dan kembali lagi. Ia melakukannya 7 kali, berharap menemukan setetes air, secercah pertolongan. Di saat keputusasaan hampir menyergap, muncullah mukjizat dari Allah. Di bawah kaki kecil Ismail yang menangis di pasir, tiba-tiba memancar air dari dalam tanah. Air itu terus mengalir deras. Siti Hajar dengan cepat menahannya agar tak meluber kemana-mana, sambil berkata, "Zam-zam zam-zam," yang berarti, berkumpullah. Itulah air Zam-Zam, yang hingga hari ini tak pernah kering dan menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Munculnya air di tempat yang tadinya tandus mengubah segalanya. Kini lembah itu tak lagi sepi. Binatang-binatang mulai datang. Burung-burung beterbangan di atasnya,
menandakan adanya kehidupan. Tak lama kemudian, kafilah-kafilah yang tengah bepergian mulai memperhatikan tanda-tanda itu. Salah satunya adalah rombongan dari suku Jurhum, yang berasal dari Yaman. Suku Jurhum dipimpin oleh seorang pemuka bernama Mudad bin Amr. Mereka terkesima melihat tempat yang sebelumnya kosong kini penuh dengan tanda-tanda kehidupan. Mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk menetap di dekat mata air Zamzam. Siti Hajar pun mengizinkan, dengan satu syarat, air itu tetap menjadi milik keluarga Ismail. Lambat laun, Mekah menjadi tempat tinggal yang ramai. Ismail tumbuh dewasa, berbicara dalam bahasa Arab yang fasih, dan bahkan menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Kaumnya pun menyatu dengan penduduk baru dari Yaman yang terus berdatangan. Salah satu dari mereka adalah suku Katura, saudara sepupu Jurhum, yang juga berasal dari Yaman. Mereka datang dengan pemimpin mereka, As-Samaidah. Kedua suku, Jurhum dan Katura, menetap di Mekah dan membagi wilayah. Jurhum memilih menetap di daerah atas, Kuwaikian, sedangkan Katura mengambil bagian bawah, di daerah Jiyad. Masing-masing menarik upeti dari orang-orang yang melintasi jalur mereka. Meski awalnya hidup berdampingan, namun ambisi mulai tumbuh. Kedua suku itu bersaing memperebutkan pengaruh dan kekuasaan di Mekah. Jurhum memiliki keunggulan, kedekatan mereka dengan Ismail dan keluarganya, serta hak untuk mengelola Baitullah, rumah suci yang kelak akan dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai perintah dari Allah. Hak suci ini tidak dimiliki oleh Katura, maka pecahlah perang antara dua suku ini. Pasukan Jurhum dipimpin langsung oleh Mudad bin Amr. Mereka turun dari Kuwaikian dengan persenjataan lengkap pedang, tombak, perisai, dan tempat anak panah yang berbunyi nyaring. Suara gemerincing senjata itu membuat kawasan itu dinamai Kuwaikian. Sementara itu, pasukan Katura juga bergerak dari Ajyad, membawa kuda-kuda yang derapnya mengguncang tanah. Kawasan itu lalu dikenal sebagai Ajyad karena keluarnya kuda-kuda dari sana. Pertempuran berlangsung di sebuah tempat yang kemudian dinamai Fadih. Pertempuran itu hebat, namun berakhir dengan kekalahan memalukan bagi Katura. As-Samaidah terbunuh, dan Katura dipaksa mundur. Karena rasa malu dan kekalahan itu, tempat pertempuran dinamakan Fadih, yang artinya kehinaan. Usai pertempuran, Jurhum dan Katura, yang tersisa memutuskan berdamai. Mereka berkumpul di sebuah jalur sempit antara dua bukit di Mekah atas, sebuah tempat yang kemudian disebut Al-Matabih. Di sanalah mereka sepakat menyerahkan seluruh kekuasaan Mekah kepada Mudad bin Amr. Sebagai pemimpin, Mudad menyembelih hewan, memasak, dan memberi makan semua orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Karena peristiwa itu, tempat tersebut dikenal dengan nama Al-Matabih, yang berarti tempat memasak dan menyajikan makanan. Setelah suku Jurhum mengalahkan Katura, dan berhasil menguasai Mekah, mereka memegang tampuk kepemimpinan di kota suci itu. Di masa awal, kepemimpinan mereka berjalan baik. Mereka menghormati Baitullah, menjaga tradisi yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, dan hidup berdampingan dengan anak cucu Ismail yang jumlahnya terus bertambah. Jurhum, sebagai paman dari garis ibu, dihormati dan tak ditentang. Anak-anak Ismail memilih menjaga kedamaian, menghindari pertikaian, demi menjaga kemuliaan tanah haram. Namun seiring berjalannya waktu, sifat manusia yang mudah tergoda oleh kekuasaan dan harta mulai merasuki hati sebagian orang dari Jurhum. Ketika generasi awal yang bijak telah wafat, muncul pemimpin-pemimpin baru dari Jurhum yang tidak lagi memegang teguh kehormatan Mekah. Mereka mulai merasa kota suci ini sepenuhnya milik mereka, seolah-olah mereka berhak melakukan apapun yang mereka mau, tanpa peduli lagi pada aturan suci yang telah ditanamkan Nabi Ibrahim. Pelanggaran demi pelanggaran pun terjadi. Awalnya halus dan samar, lalu menjadi terang-terangan. Mereka mulai mengambil harta persembahan yang dikumpulkan untuk Ka'bah, menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Apa yang dahulu disucikan dan dijaga, kini dijadikan alat kekayaan dan kekuasaan. Mereka bahkan memperlakukan para pendatang, terutama yang bukan warga asli Mekah, dengan semena-mena. Sebagian orang yang datang untuk beribadah justru ditindas atau diperas. Bahkan kehormatan orang yang datang dari luar Mekah tidak lagi dijaga. Ini adalah kezaliman besar, dan di tanah suci, kezaliman semacam itu adalah pelanggaran berat. Pada masa itu, ada sebuah aturan tak tertulis yang diyakini banyak orang, tak boleh ada pelanggaran di kota suci. Mekah harus dijaga kesuciannya, dan siapapun yang berbuat zalim di dalamnya pantas diusir atau dibinasakan. Orang-orang dahulu menyebut kota itu An-Nasah.
Sebagian menyebutnya Bakkah karena kota itu bisa menghancurkan leher para tiran, yakni menumbangkan siapa saja yang mencoba menodai kesuciannya. Seorang ulama bernama Abu Ubaidah menjelaskan bahwa Bakkah adalah lembah di tengah Mekah, tempat orang-orang saling berdesakan, terutama ketika sedang menuju Baitullah. Bakkah adalah tempat berdirinya Baitullah dan Masjidil Haram. Tempat itu menjadi pusat ibadah yang suci sejak zaman Nabi Ibrahim. Di tengah semua itu, anak-anak keturunan Ismail menyaksikan apa yang terjadi. Meski mereka tidak langsung melawan, namun mereka menyimpan rasa tidak setuju terhadap apa yang dilakukan oleh suku Jurhum. Hati mereka tidak tenang, dan banyak di antara mereka akhirnya memilih pergi meninggalkan Mekah. Mereka menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab, membentuk kelompok-kelompok yang kelak akan menjadi cikal bakal suku-suku besar. Mereka membawa serta ajaran Tauhid yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, dan dimanapun mereka tinggal, mereka tetap memegang ajaran itu. Kezaliman Jurhum terus berlanjut hingga Allah menunjukkan tanda bahwa masa mereka telah habis. Kekuatan mereka mulai melemah. Kezaliman menggerogoti persatuan mereka. Dalam keadaan seperti itu, muncul kekuatan baru dari luar Mekah yang tidak bisa tinggal diam. Bani Bakr dari keturunan Kinanah dan suku Huza'ah yang dipimpin oleh Gubsyan melihat ketidakadilan ini dan memutuskan untuk bertindak. Mereka bersatu dan mempersiapkan serangan terhadap Jurhum. Tak seperti perang-perang sebelumnya, ini bukan hanya perebutan kekuasaan, ini adalah usaha mengembalikan kesucian Mekah yang telah dinodai. Perang pun meletus. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, namun akhirnya Jurhum tidak mampu menahan tekanan. Mereka dikalahkan dan dipaksa keluar dari Mekah. Kepergian mereka bukan sekadar kekalahan politik, tapi juga sebagai hukuman karena telah merusak tanah haram. Namun sebelum meninggalkan Mekah, pemimpin Jurhum saat itu, Amr bin Al-Harits bin Mudad, melakukan sebuah tindakan simbolis dan penuh amarah. Ia mengambil dua patung kijang emas dan dua batu tiang yang dahulu dihormati di sekitar Ka'bah, lalu ia tanamkan semuanya ke dalam sumur Zamzam. Setelah itu, ia menutup sumur itu dan menimbunnya agar tidak ditemukan. Ia tahu bahwa mereka takkan kembali, tapi ia juga tidak ingin generasi berikutnya mudah mendapatkan kembali sumber keberkahan itu. Sumur Zamzam yang dahulu muncul dari bawah kaki bayi Ismail atas izin Allah, kini ditimbun dan disembunyikan oleh orang yang telah melupakan kesuciannya. Jurhum pun pergi dalam kehinaan, membawa kepedihan karena kehilangan kota yang dahulu mereka banggakan. Dan Mekah, untuk sementara waktu, berada di bawah kendali suku Huza'ah dan Kinanah, menunggu hingga kelak Allah mengangkat kembali seorang pemimpin dari keturunan Nabi Ismail yang akan menemukan kembali sumur Zamzam dan mengembalikan kemuliaannya. Ketika suku Jurhum terusir dari tanah suci Mekah, mereka tak hanya kehilangan rumah. Mereka kehilangan sejarah. Mereka kehilangan kehormatan yang telah diwariskan turun-temurun sejak zaman Nabi Ismail. Sebelum semua itu hancur, mereka adalah penguasa Baitullah. Mereka yang menjaga Ka'bah. Mereka yang menyambut tamu-tamu Allah. Dan di antara mereka, berdirilah seorang pemimpin tua bernama Amr bin Al-Harits bin Amr bin Mudad, yang menjadi saksi. Terakhir kejayaan bangsanya, Amr sudah tua, janggutnya memutih, tapi semangatnya masih membawa bara dari zaman lampau. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri ketika rakyatnya harus meninggalkan Mekah, tanah yang suci, tanah yang dulu mereka jaga sepenuh jiwa. Mereka kalah bukan hanya karena kekuatan musuh, tapi karena kezaliman mereka sendiri yang sudah tak terkendali. Mereka mulai memakan harta Ka'bah, memperlakukan tamu Allah dengan kejam, dan menodai tanah yang semestinya menjadi tempat paling damai di muka bumi. Dan pada malam terakhir, sebelum mereka benar-benar pergi, Amr berdiri menghadap Ka'bah untuk terakhir kalinya. Di hadapan rumah suci yang dulu dijaganya dengan bangga, ia melantunkan syair penuh ratapan, bukan hanya untuk rakyatnya, tapi untuk seluruh umat manusia agar belajar dari kejatuhan mereka. Wahai mata, tumpahkanlah air matamu sedalam-dalamnya. Karena banyak wanita kami menangis pedih di malam yang muram. Seolah antara Al-Hajun dan Safa tak lagi ada sahabat. Mekah kini sunyi, tak lagi ada nyanyian malam atau cahaya pelita. Aku berkata, meski lidahku keluh dan hatiku gemetar, seperti seekor burung kecil yang panik di antara dua sayapnya. Dulu kami penguasa Mekah, tak ada yang menyamai. Tapi malam yang panjang telah mengubah nasib kami. Kami penjaga Baitullah setelah Nabit bin Ismail. Kami tawaf dengan mulia, dan semua mengenal kebaikan kami. Tak satu pun berani menyentuh kami saat itu. Kami adalah raja yang terhormat, kekuasaan kami kokoh. Adakah yang tak tahu bahwa kami menikah dengan yang terbaik?
Anak-anaknya adalah darah kami, dan kami besannya. Tapi dunia berputar, hari-hari berubah, dan kami ditinggalkan. Sesungguhnya dunia punya wajah lain yang tak bersahabat. Lalu Sang Maha Kuasa mengganti kami dengan kaum yang tak kami suka. Mereka datang dari Himyar dan Yuhabir. Kami yang dulu dibanggakan, kini jadi bahan perbincangan. Dulu mereka iri pada kami, kini kami yang memandangi dari kejauhan. Maka mengalirlah air mata kami untuk rumah yang suci. Rumah yang di dalamnya burung pun merasa aman. Burung pipit dan dara berlindung di bawahnya. Bahkan binatang buas pun tak berani menyerang mereka di sana. Jika makhluk jinak keluar dari pelatarannya, maka ia kembali rentan, tak lagi terlindung. Sungguh kami telah tinggalkan negeri yang diberkahi. Negeri tempat masyair dan keamanan menyatu dalam damai. Maka dengarkanlah aku, wahai manusia. Berjalanlah, selagi kalian mampu melangkah. Ringankan bebanmu, kendurkan tali hewanmu. Sebelum datang saat kalian tak bisa lagi bergerak. Kami dulu seperti kalian, manusia biasa. Tapi waktu mematahkan kami, dan kini kami jadi pelajaran. Kalian hari ini seperti kami dulu. Tapi esok, kalian akan seperti kami sekarang. Syair ini hidup dari kesedihan yang dalam. Ia tak hanya menggambarkan kehancuran suatu kaum, tapi juga berisi peringatan keras, jangan pernah merasa aman di atas kekuasaan, jika di dalamnya ada kezaliman. Karena Allah bisa mengganti siapapun, kapanpun, dengan siapapun. Demikian akhir kisah suku Jurhum di Tanah Suci. Mereka telah pergi, membawa luka, dan meninggalkan pelajaran besar bagi generasi setelahnya. Ibnu Hisham pernah mengisahkan bahwa seorang pakar syair menceritakan padanya, bahwa syair ratapan Amr bin Al-Harits yang menggambarkan kejatuhan Jurhum itu adalah syair Arab pertama yang tercatat dalam sejarah. Syair itu tidak sekadar diingat, tapi bahkan dipahat di atas batu di wilayah Yaman. Sayangnya, sang pakar tidak sempat memberitahukan siapa pengarangnya. Namun dari sana, terlihat bahwa kata-kata mampu mengabadikan peristiwa besar, bahkan melampaui usia para tokohnya. Setelah kaum Jurhum terusir dari tanah Mekah, tampuk kekuasaan atas Ka'bah tidak dibiarkan kosong. Kaum Huza'ah pun naik menggantikannya. Mereka dipimpin oleh seorang tokoh bernama Gubsyan dari cabang Al-Gubsyani. Ia menjadi orang pertama dari sukunya yang ditunjuk secara resmi untuk memegang kendali atas pengelolaan Baitullah. Saat itu, suku Quraisy masih tercerai-berai dalam kelompok-kelompok kecil, tinggal di rumah dan tenda-tenda sederhana yang tersebar di tengah-tengah wilayah Kinanah. Kepemimpinan Huza'ah atas Baitullah pun berjalan secara turun-temurun. Mereka berkuasa selama 300 tahun, selama masa ini, mereka dikenal sebagai pemegang kendali atas Mekah. Tokoh terakhir dari Huza'ah yang mengelola Ka'bah adalah Hulail bin Habasyiyah bin Salul bin Ka'ab bin Amr. Ada riwayat lain yang menyebut bahwa nama kakeknya adalah Hubsiyah, tapi perbedaan nama ini tidak memengaruhi kisah besar yang akan terjadi setelahnya. Di masa itu, muncullah seorang pemuda Quraisy yang kelak mengubah arah sejarah Mekah. Dia adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Qusay bin Kilab. Bani Hashim, Bani Abdudar, Abdus Syams dan Abdul Manaf semuanya membanggakan diri karena bernasab kepada sosok yang paling berjasa ini. Qusay menikahi putri dari Hulail, wanita bernama Hubah. Hulail begitu menghormati dan menaruh harapan besar kepada Qusay. Dari pernikahan ini lahirlah 4 anak laki-laki yang kelak juga menjadi tokoh penting dalam sejarah. Mereka adalah Abdudar, Abdu Manaf, Abdul Uzza, dan Abdu. Seiring waktu, anak-anak mereka menyebar ke berbagai penjuru, dan harta kekayaan Qusay pun bertambah, begitu pula kehormatannya di mata orang-orang Quraisy dan masyarakat luas. Ketika Hulail meninggal dunia, Qusay merasa bahwa dirinya lebih berhak memimpin Mekah dan mengelola Ka'bah dibandingkan Huza'ah atau Bani Bakr. Sebab ia bukan orang asing di tanah suci itu. Ia adalah keturunan Ismail, putra Nabi Ibrahim, dan darah mulianya mengalir jelas dalam tubuhnya. Ia bukan hanya menantu Hulail, tapi juga bagian dari garis keturunan yang paling pantas memegang amanah rumah Allah. Maka Qusay mulai bergerak. Ia mengajak para tokoh Quraisy dan Kinanah untuk bergabung dengannya, mengusir Huza'ah dan Bani Bakr dari tanah suci. Seruannya disambut dengan hangat. Orang-orang Quraisy merasa bahwa sudah waktunya tanah kelahiran mereka dipimpin oleh darah Ismail kembali. Tapi sebelum Qusay tumbuh dewasa dan menyusun rencananya, ia sebenarnya sempat terpisah dari Mekah. Ketika ayahnya, Kilab, wafat, ibunya yang bernama Fatimah binti Sa'ad bin Sayal menikah lagi dengan seorang pria dari suku Uzrah bernama Rabi'ah bin Haram.
Ia memboyong Fatimah dan anak tirinya yang masih kecil, Qusay, ke negeri Usrah. Di sana Fatimah melahirkan seorang anak lagi, Rizah bin Rabi'ah, yang menjadi saudara seibu bagi Qusay. Ketika Qusay tumbuh dewasa dan mulai memahami siapa dirinya dan dari mana asalnya, ia memutuskan untuk kembali ke Mekah. Ia tahu bahwa tanah suci itu bukan hanya tempat kelahirannya, tapi tempat di mana takdirnya berada. Maka ia menetap di Mekah dan mulai menyusun rencana besar. Ketika pengaruh Qusay mulai tumbuh, ia menulis surat kepada Rizah, saudaranya yang tinggal jauh di Usrah. Ia memintanya datang ke Mekah untuk membantunya memperjuangkan hak mereka atas Ka'bah. Rizah datang bersama saudara-saudaranya dari pihak ayah, yaitu Hun, Mahmud, dan Jurhumah bin Rabi'ah. Bersama mereka ikut pula rombongan dari kabilah Quda'ah, yang kebetulan tengah menunaikan haji ke Baitullah. Mereka semua menyatakan dukungan penuh kepada Qusay. Sementara itu, orang-orang Huza'ah mulai curiga. Mereka menyangka bahwa tindakan Qusay ini adalah bagian dari wasiat Hulail sendiri sebelum meninggal. Mereka percaya bahwa Hulail telah menyadari bahwa Qusay adalah orang yang paling pantas menjaga Ka'bah dan mengelola tanah suci. Bahkan mungkin mereka mengira bahwa Hulail sendiri yang memerintahkannya diam-diam. Ketika kekuatan Qusay sudah cukup besar dan para pendukungnya telah berkumpul, ia pun mengajukan tuntutan. Ia menyatakan bahwa hak atas pengelolaan Ka'bah seharusnya dikembalikan kepada keturunan Ismail. Ia ingin merebut kembali kehormatan nenek moyangnya. Dan itulah awal dari perebutan besar atas tanah Mekah. Sejarah pun berubah, dan darah pun mulai berbicara. Adapun apakah benar Hulail mewariskan hak itu kepada Qusay atau tidak, hanya Allah yang benar-benar tahu kebenarannya. Sebab tak satu pun dari orang-orang di masa itu menyaksikan hal itu secara langsung. Tapi yang jelas, dengan kecerdasan dan pengaruhnya, Qusay berhasil mengangkat kembali nama Quraisy dan mengembalikan tanah suci ke tangan keturunan Nabi Ismail. Setelah Qusay bin Kilab merebut kembali kendali atas Mekah dan mengakhiri masa kekuasaan Huza'ah, kota suci itu kembali berada dalam kuasa keturunan Ismail, para penjaga warisan Ibrahim.